warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku pada video kali ini. Nah, pada video kali ini aku bakalan ngasih tutorial ke kalian gimana caranya bikin database dengan menggunakan Microsoft Access. Oke, jadi database itu adalah sekumpulan data atau informasi yang terdiri atas satu atau lebih tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, di mana kita mempunyai wewenang untuk mengakses data tersebut, baik untuk menambah, mengganti, mengedit, menghapus data dalam tabel-tabel tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke Microsoft Access. Lalu kita klik blank database. Nah, nanti bakal muncul tampilan kayak gini. Terus kita klik tombol browser yang di sebelah kanan ini. Kita atur dulu tempat penyimpanannya. Aku bakalan nyimpan di data-D. Terus aku bikin folder dulu. Terus aku bakalan nyimpan di dalam folder ini. Aku kasih nama filenya tugas modul 1. Terus tinggal kita klik OK. Nah, ini bakalan otomatis berubah. Terus tinggal kita klik create. Nah, nanti tampilannya itu bakalan kayak gini guys. Jadi buat masukin datanya, buat ngedit datanya, kita masuk ke menu view, terus kita pilih yang design view. Nah, ini kita beri nama dulu. Aku bakalan ngasih nama tugas modul 1. Oke. Nah, ini bakalan berubah nih guys. Nah, jadi tampilannya itu bakalan jadi kayak gini. Nah, ini itu kan ada field name sama data type. Nah, field itu merupakan tempat data atau informasi dalam kelompok sejenis yang dimasukkan atau diinputkan pada bagian kolom tabel. Jadi ini tuh kita masukin dulu nih apa yang kita butuhin. Misalnya pada video kali ini aku bakalan masukin data pribadi mahasiswa. Jadi isinya itu di sini bakalan ada NIM, ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat, nomor HP dan lain-lain. Nah, itu ngisinya itu di sini guys. Terus di sampingnya ini itu ada data type. Nah, data type itu fungsinya itu untuk menentukan jenis datanya. Jadi misalnya kalau NIM itu kan tipe datanya itu masih short text. Terus kalau misalnya nomor HP, nah nomor HP itu data type-nya itu adalah number, yang artinya isinya itu angka guys. Jadi sebenarnya data type ini itu udah ada ketentuannya, udah ada pengaturannya. Jadi kalau misalnya kalian mau masukin ini, itu data type-nya apa itu udah ada ketentuannya guys. Terus kalau misalnya kita mau masukin tempat tanggal lahir itu, data type-nya adalah date atau time. Terus kalau misalnya jenis kelamin itu yes atau no. Oke, langsung aja kita masukin di sini. Aku mau masukin yang pertama itu name. Terus di sini kita pilih aja, tinggal klik tanda panah di bawah sini, terus kita pilih yang short text. Nah, terus yang di bawahnya ini, di sini ada general lookup. Itu yang menjelaskan di bagian atas ini. Ini ada file size guys. Nah, file size ini untuk jumlah karakter yang dapat kita masukin di bagian file name ini. Jadi misalnya kalau kita ngisi name, itu di sini kita bisa masukin sampai 255 karakter. Kalau misalnya kita mau ngubah ini juga bisa. Misalnya kita mau ubah sampai 20 karakter. Jadi orang yang bakalan ngisiin ini cuma bisa masukin angka atau huruf itu sampai 20 karakter aja guys. Tapi ini ya tetap aku biarin aja terus 25. Kalau kalian mau ubah itu juga bisa. Nah, terus kita masukin lagi nama
mahasiswa. Ini juga masih short text. Terus ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini kita menggunakan data type-nya yang data atau time. Nah, terus ada tempat lahir. Tempat lahir kita menggunakan yang short text. Terus ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita menggunakan yang yes atau no, yang ini. Terus ada alamat. Alamat kita menggunakan yang short text. Lalu ada kota. Kota masih short text, yang artinya itu isinya itu teks ya guys. Terus ada kode pos. Itu kita isinya number. Nah, terus ada telepon atau HP. Ini kita ngisinya juga number. Terus kalau yang misalnya kita masukin terakhir ada foto. Nah, foto ini data type-nya itu adalah oleh object. Oke. Jadi sini aku bakalan sedikit ngejelasin apa itu artinya yang dari data-data type itu ya. Nah, data type yang short text itu artinya jenis data yang berisi teks atau angka atau karakter lainnya yang tidak digunakan untuk operasi logika dan matematika. Kalau yang date atau time itu jenis data yang dapat menyimpan format, tanggal, dan waktu. Jadi kalau kalian memasukkan data yang berhubungan dengan tanggal dan waktu, itu kalian data type-nya menggunakan date atau time. Terus kalau yes atau no, itu adalah jenis data yang dapat menampung salah satu dari data dari dua pilihan, yaitu yes atau no. Nah, jadi misalnya kalian nih menyediakan data yang isinya itu ada beberapa pilihan, itu kalian masukin aja data type-nya itu adalah yes atau no. Misalnya jenis kelamin kan ada dua, ada perempuan atau laki-laki. Nah, itu kalian bisa yes atau no. Terus misalnya kalian yang jenis kelamin data yang mengandung dua pilihan, misalnya tinggi, rendah. Nah, itu bisa kalian data type-nya masukin yes atau no. Terus kalau yang number itu jenis data berupa angka yang dapat digunakan untuk operasi logika dan matematika. Itu contohnya kayak nomor HP, kayak kode pos, yang isinya itu angka-angka ya guys. Terus kalau yang oleh objek itu jenis data yang dapat menampung objek berupa gambar, grafik, suara, video, atau data yang dapat diambil dari aplikasi lain. Jadi kalau misalnya kalian masukin data yang nantinya isinya itu bakalan bentuknya video, foto, suara, atau apapun itu yang bentuknya itu bisa diambil dari aplikasi lain, itu kalian masukin aja dengan data type-nya oleh objek. Nah, terus aku bakalan ngebahas lagi di sini itu. Nah, ini bisa kita klik kan nih. Nah, ini itu di bawah sini ada general lookup. Ini itu isinya keterangan-keterangan tentang field yang ada di atasnya. Nah, jadi ini bisa kalian lihat kan di sebelah kiri NIM ini ada kayak bentuk kunci. Ini namanya primary key. Jadi pada data kali ini aku ngejadiin NIM ini sebagai primary key. Jadi primary key itu adalah field yang digunakan sebagai field index utama atau field kunci pengurutan data dari sebuah tabel. Jadi nanti data yang bakalan kita masukin itu bakalan berurutan sesuai dengan field yang kita jadikan primary key. Contohnya pada data kali ini field aku ngejadiin NIM-nya itu sebagai primary key. Jadi nanti data aku itu bakal berurutan sesuai dengan urutan NIM-nya guys, gitu. Nah, terus ketika kita klik NIM ini menjadi primary key, nah otomatis di bagian general lookup yang indeksnya itu keterangannya itu menjadi yes atau no duplikat. Nah guys, jadi indeks itu artinya adalah pengurutan. Jadi pengurutan pada NIM yang jadikan primary key ini adalah yes atau no duplikat. Nah sebenarnya di pengurutan ini ada 3 pilihan, ada no, ada yes atau duplikat oke, sama
yes atau no duplikat. Nah, kalau yang no itu artinya file tersebut tidak diindeks atau diurutkan. Kalau yes atau duplikat oke, artinya file tersebut secara otomatis diindeks atau diurutkan dan membolehkan kita memasukkan data yang sama. Kalau yes no duplikat, artinya file tersebut secara otomatis diindeks atau diurutkan, namun tidak diperbolehkan memasukkan data yang sama. Jadi kita nggak boleh guys masukin NIM yang sama dalam data yang berbeda. Nah, ini contohnya aku klik ya di nama mahasiswa. Nah, nanti indeksnya itu bakalan tampil no. Artinya, kalau yang nama mahasiswanya itu tidak diurutkan, guys. Aku klik lagi misalnya di tanggal lahir. Nah, masih indeksnya masih no. Jadi, ini itu nanti data aku bakalan diurutin sesuai dengan NIM-nya. Oke deh. Terus, kalau udah gini, kita klik di tugas modul atas sini. Terus kita klik kanan, terus kita klik save. Nah, kalau udah di save, kita klik kanan lagi, terus kita close. Jadi kalau di database itu nggak bisa mengerjakan sekaligus dua pekerjaan seperti itu. Jadi kita harus close dulu guys satu pekerjaan, baru kita buka yang lain lagi. Terus kalau udah begini, kita masuk ke tab ribbon. Kita pilih menu create. Nah, terus di sini tuh ada form widget. Terus kita klik yang form widget ini. Nah, nanti bakalan tampil yang kayak gini. Terus ini tuh kita pilih semua. Kita klik yang panah dua ini. Nah, kita pilih semuanya. Terus kita tinggal next. Ini kita next juga di columnar. Terus ini kita ubah jadi modify the form design. Terus kita finish. Nah, muncul kayak gini guys nantinya. Oke, jadi aku bakal ngejelasin dulu. Di bagian sebelah kiri ini ada tables, ada forms. Jadi tables adalah objek database yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan data yang telah diolah. Ini bisa kita klik dulu. Kita klik open. Nah, itu nanti tampilannya kayak gini guys kalau di tabel. Soalnya nanti ini bakalan jadi tempat penyimpanan datanya. Kalau form, nah form ini itu adalah objek database yang digunakan untuk memasukkan dan mengedit data atau informasi yang ada dalam suatu database dengan menggunakan bentuk tampilan formulir. Nah, jadi tampilannya itu bakalan kayak gini guys. Oke, terus ini kita edit dulu. Ini kita klik kanan, terus kita klik design view. Nah, ini kita edit dulu guys. Ini bisa diatur kalian mau segimana panjangnya. Nah, bisa segini, pokoknya sesuai dengan kebutuhan kalian aja guys. Aku bakal atur segini. Nah, khusus untuk jenis kelamin ini kita hapus dulu ya guys. Kita klik kanan, terus kita klik delete. Bisa juga kalian tinggal klik aja, terus tinggal klik tombol backspace di keyboard. Oke, terus kita delete. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita masukin lagi yang jenis kelamin tadi, tapi dengan menggunakan menu yang XYZ di menu kontrol ini. Kita klik aja. Terus ini kita masukin, kita tarik di sini. Nah, nanti bakalan muncul kayak gini. Jadi ini itu menu khusus menyediakan data yang bisa dipilih guys. Karena perempuan dan laki-laki itu bisa dipilih.
Jadi kita menggunakan menu yang XYZ itu. Jadi kita tinggal isi, aku isi pria, terus di bawahnya aku isi perempuan, terus next. Ini aku yes, terus next. Nah, di pria kita isi jadi -1. Terus kalau di perempuan kita isi 0. Tinggal kita next. Nah, ini kita ubah ke store the value in this field. Ini kita ubah menjadi jenis kelamin. Terus next. Nah, ini tuh ada pilihan tampilannya guys. Kalian bisa yang bentuknya bulat gini, atau kalian mau yang centang gini, itu bisa. Kalau aku pilih yang bulat. Terus kita next. Nah, terus ini kita ganti jadi jenis kelamin. Terus kita finish. Nah, jadi begini guys. Oke. Terus aku juga mau nambahin tombol simpan, hapus, keluar, sama selanjutnya, sama kembali. Nah, kita tinggal klik aja yang button ini, tombol button, menu button. Terus sama kayak tadi, tinggal kita create aja, kita masukin di sini. Nah, terus ini ada pilihannya guys. Karena yang pertama aku mau masukin tombol tambah, kita masuk ke menu record operation. Terus kita pilih add new record, karena baru ya, tambah. Kalau terus kita next. Nah, ini tuh aku mau gunain dengan menggunakan teks saja. Ini bisa kalian tetap diemin pakai namanya itu add record, atau mau kalian ubah. Kalau aku ubah jadi tambah. Nah, terus next. Ini kita ubah juga. Finish. Oke, terus aku mau masukin tombol hapus. Terus kita masuknya, ini ada banyak pilihan ya guys. Kalau misalnya di operation ini untuk yang menambahkan, untuk mendelete, menduplikat, print, save, sama undo. Terus kalau yang di form operation ini lebih kayak ke datanya, itu bisa close, open, print, di report juga ada, terus di application-nya juga ada. Tapi aku bakalan gunain record operation, terus aku klik delete karena aku mau nambahin tombol hapus. Terus next, aku masih menggunakan teks, terus ini aku ganti jadi hapus. Terus next, aku ganti jadi hapus. Oke, finish. Nah, terus aku mau nambahin lagi tombol keluar. Nah, untuk keluar ini aku menggunakan menu yang from operation, itu close from. Oke. Terus aku masih menggunakan teks di sini. Aku ganti ini jadi keluar. Terus next. Ini juga aku ganti jadi keluar. Terus finish. Nah, ini bisa kalian atur juga posisinya supaya lebih rapi. Jadi supaya lebih mudah mindah-mindahnya guys, itu kalian gunain aja yang bentuk segi 4 abu-abu di kiri atas ini. Nah, udah. Terus aku mau nambahin lagi tombol kembali sama selanjutnya. Nah, ini tuh menggunakan yang record navigation. Untuk yang nextnya aku menggunakan yang go to next record. Terus kita pilih next. Nah, aku bakalan gunain simbol guys, gunain picture. Terus ini kita next saja, bisa kita next. Terus ini bisa kita finish. Nah, gitu guys. Kita pindah dulu.
terus kita tambah. Kalau itu selanjutnya kita bakalan bikin yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu go to previous report. Terus next. Terus masih next, saya akan picture, terus finish. Nah, itu guys. Tinggal kita rapiin aja supaya lebih rapi. Oke deh, udah selesai. Terus ini tinggal kita simpan aja guys. Ini kita klik kanan, terus kita save. Oke deh, terus ini kita close dulu. Ini terus coba kita open. Nah, tampilannya itu udah begini guys. Tuh, udah gitu. Terus aku mau masukin data. Nah, kita klik aja. Nah, untuk tanggal lahirnya itu kalian bisa klik di sini. Nah, itu bisa kalian pilih, misalnya 2 November. Kalau ini tahunnya kalian atur juga bisa ya, bisa menggunakan itu, atau bisa kalian langsung klik aja di sini. Terus untuk tempat lahir, terus kita masukkan nomor telepon. Ini aku sembarang aja ya masukinnya. Nah, ini untuk foto, terus kita klik di insert object. Nah, terus karena fotonya itu udah ada di dokumen aku di laptop, terus kita klik aja di create from file, terus kita browse. Nah guys, jadi bentuk fotonya itu harus BMP. Kan biasanya kalau format foto biasa itu kan JPG. Nah kalau ini itu harus diganti jadi BMP. Jadi ini gitu, misalnya ini kan. Nah terus ini tuh formatnya masih JPG. Kita open wide aja. Kita buka dengan Find. Ini cara ngubah foto dari format JPG menjadi BMP. Terus kita klik menu file, terus save as. Nah, save as ada BMP picture, kita pilih aja. Terus oke deh guys, jadi ini udah berubah formatnya jadi BMP. Terus tinggal kita masukin, terus oke. Kita oke. Nah ini guys udah jadi. Terus jenis kelamin kita pilih perempuan. Nah terus buat nambahin data kita tinggal klik tambah. Nah ini kembali kosong, terus kita masukin aja lagi.
udah guys, udah selesai aku ngisi datanya. Terus ini tuh kita bisa nih pindah-pindah dengan klik sini aja. Nah, kembalikan terus. Nah, ini pindahkan guys. Terus, nah tinggal diklik sini aja. Terus kalau kita mau lihat yang selanjutnya, juga tinggal klik di sini aja. Oke deh, terus ini jangan lupa buat kita save. Tinggal klik kanan, terus save. Udah deh, terus kita masuk ke menu table. Oh ya, ini jangan lupa untuk di klik kanan, terus kita close. Nah, nanti dia bakal langsung otomatis kayak gini guys tampilannya. Tapi kalau kita masuk ke menu tables juga bisa, itu bakalan sama tampilannya juga begini. Oke, terus tinggal kita save. Udah deh. Oke, mungkin sekian video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.